Alhamdulillah, alhamdulillahil qail laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa awal Februari, khususnya pada tanggal 4 Februari, itu merupakan hari yang cukup penting, karena seharusnya masyarakat dunia itu pada tanggal 4 Februari atau setiap tanggal 4 Februari memperingati Hari Persaudaraan Manusia Sedunia atau internasional. Ini penetapan Hari Persaudaraan Sedunia ini, Persaudaraan Manusia Sedunia ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2020, dan itu mengambil tanggal 4 Februari itu dari peristiwa penting pertemuan antara Paus Fransiskus selaku tokoh Nasrani dengan tokoh Islam terkemuka dari Mesir, yakni Ahmad Al-Tayyib, menyepakati bahwa alangkah baiknya manusia sedunia ini mengumandangkan persaudaraan, persatuan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain selain manusia. Dan kelebihan yang dimiliki manusia ini, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat At-Tin yang sudah saya bacakan di awal tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, aku telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baiknya ciptaan. Dan ini, kesempurnaan manusia ini, hari ini, detik ini sudah terbukti. Beberapa tahun terakhir ini kita melihat bahwa peradaban umat manusia sudah sungguh sangat canggih. Bayangkan saja, banyak sekali karya-karya manusia yang tentunya tidak bisa diciptakan oleh makhluk lain selain manusia. Yang dulu ketika manusia pertama, periode pertama hidup, itu hidupnya tentu di hutan-hutan. Bahkan mereka pun meniru binatang, cari buah-buahan, macam-macam yang ada di pohon-pohonan di hutan. Bahkan kita pernah membaca atau pernah melihat kisah pembunuhan
Habil oleh kakaknya Kabil, mau ngubur aja tidak tahu. Akhirnya belajar sama burung. Burung mengorek-ngorek tanah, kemudian mengubur saudaranya, ditanam lagi. Artinya pada periode-periode pertama, manusia ini belajarnya dari binatang. Tetapi sekarang manusia sangat luar biasa menciptakan berbagai hal yang sangat canggih dan modern. Siapa yang bisa bayangkan dulu manusia bisa terbang dengan menciptakan pesawat? Sekarang banyak negara juga mulai berusaha mau terbang ke planet-planet berikutnya dengan sejenis pesawat ulang-alik lah, yang menggunakan astronot itu. Ini kan canggih. Siapa yang menduga dunia yang begini luas hanya ada dalam satu genggaman kita, dalam HP kita. Kita pengen tahu tentang Amerika, kita tinggal klik, kita tinggal pencet, muncul tuh gambar-gambar Amerika. Kita ingin tahu dunia Arab, kita klik, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah kehebatan manusia. Tetapi kita prihatin, karena kehebatan tadi merupakan dominasi akal pikiran manusia. Kita tahu bahwa di dalam diri manusia ini, selain jisim, jasad dengan ruh yang membuat manusia itu hidup dan bergerak, itu kan ada 3 hal juga yang menjadi yang ada di dalam diri manusia. Kalau orang pendidikan itu menyebutnya ketiga hal itu adalah kognitif, otak dengan segala pikirannya, afektif, hati dengan segala rasa dan perasaannya, kemudian psikomotor, gerakan tubuh atau perilaku manusia. Nah, semua ciptaan manusia tadi tentunya berasal dari dominasi karya otak manusia. Tetapi sungguh sangat disayang, 2 hal lainnya belum begitu mendominasi. Memang benar ada manusia yang sudah bagus dalam hatinya, perasaannya, sehingga memiliki peri kemanusiaan dengan sesama manusia. Ada juga yang berperilaku baik, kemudian memunculkan akhlakul karimah, akhlakul hasanah, sehingga perilakunya baik sehari-hari. Tetapi saat ini di belahan dunia kita masih ada manusia yang tidak berperi kemanusiaan, dan saat ini masih terjadi di tanah Palestina. Makanya kita berharap bahwa ini, pemerintah kita juga mengharapkan bahwa Jumat ini diharapkan khotib-khotib seluruh Indonesia kalau bisa menyampaikan pesan tentang perdamaian manusia ini. Makanya saya sampaikan setidaknya 3 hal lah. Yang pertama itu keprihatinan kita, karena masih ada manusia-manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Itu bukan peperangan yang kita lihat, bukan peperangan antara Zionis Israel dengan Hamas, tapi genosida. Dan kata-kata genosida ini pembunuhan massal, pembunuhan satu bangsa tertentu yang dilakukan oleh Zionis Israel sudah masuk ke Mahkamah Internasional, dan Mahkamah Internasional berharap agar Israel menghentikan genosida ini. Kita sebagai umat Islam, dan kebetulan rakyat Palestina adalah seagama dengan kita, seharusnya kita membantu mereka. Saya kadang-kadang merasa gemes ya. Ini kok semua negara sudah mengutuk, tetapi kok tidak ada yang berani mengeroyok gitu ya. Saya tidak tahu, mungkin negara-negara lain yang pro Palestina, kalau ingin misalnya mengeroyok Israel, bisa jadi pendukung Israelnya akan membantu Israel. Ya Amerika, ya Inggris, ya Prancis, itu kan pendukung-pendukung Israel. Kalau dikeroyok kemudian mereka membantu Israel, terjadilah perang dunia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mungkin itu yang sedang mereka kendalikan emosi. Sehingga yang ada hanya bantuan-bantuan makanan, bantuan-bantuan medis, dan sejenisnya.
Walaupun ada beberapa tetangga yang sudah mulai melempar ini ya, senjatanya. Tapi kita berharap di momen hari perdamaian ini, kasus atau pembantaian atau genosida yang terjadi di Palestina mudah-mudahan segera berhenti. Dan kita mari bantu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang punya uang silakan bantu dengan uangnya untuk rakyat Palestina. Yang tidak ada uangnya, pas-pasan bantu dengan doa. Silakan setiap selesai sholat wajib kita bantu dengan kalimat-kalimat doa yang berharap kepada Allah agar rakyat Palestina ditolong oleh Allah. Allahumma ansuril mu'minina wal muslimina fi Palestin. Misalnya, Allahumma izal Islam wal musyrikin, dan sejenisnya doa-doa semacam itu. Kita hafalkan, kita baca, kita bantu supaya banyak lagi yang berdoa. Bagi imam-imam masjid, silakan menggunakan kunut-kunut nazilah dalam setiap salat lima waktunya, agar doa makin banyak untuk warga Palestina. Kemudian pesan yang kedua di dalam momen hari perdamaian ini juga sebenarnya sedang aktual, sedang viral di negara kita. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi atau pemilu. Nah, ini saya lihat di media sosial, di televisi, memang sudah mulai tegang-tegang. Tapi sebagai manusia yang memiliki hati, memiliki jiwa, memiliki rasa perikemanusiaan, rasa persaudaraan, usahakan kita harus mampu mengendalikan emosi, mengendalikan diri kita. Usahakan pemilu yang akan datang ini jangan terjadi apa-apa. Ya jangan sampai seperti 5 tahun lalu kan, sudah Masya Allah di Indonesia ini tinggal ada 2 makhluk, kampret dengan cebong. Yang satu kampret, yang satu cebong. Tetapi begitu selesai, yang didukung justru berangkulan, bersatu. Dan yang lucunya kalau masih ada riak-riaknya di bawah. Yang kita dukung sudah damai, di bawahnya masih ribut, masih berkelahi. Insya Allah ya kita berharap yang adik-adik yang sudah memilih, yakin dengan pilihan masing-masing, ya. Yakinlah dengan pilihan masing-masing. Ketiga-tiganya menurut partai pengusung adalah anak-anak bangsa terbaik. Ya khotib tidak boleh kampanye. Jadi serahkan, silakan yang mau istikharah supaya pilihannya terbaik, yang melihat visi misinya, yang melihat backgroundnya, silakan gunakan. Masih ada kesempatan untuk memilih yang terbaik. Dan kita bismillahirrahmanirrahim nanti pada saatnya di TPS, jangan lupa baca bismillah, mudah-mudahan yang kita coblos itu adalah yang terbaik. Dan tentu saja pesan perdamaian yang penting adalah kita jangan mudah terpancing dengan sentilan-sentilan, dengan hinaan-hinaan yang kita dukung, calon yang kita dukung, apakah capres, cawapres ataukah caleg yang kita dukung, kemudian tiba-tiba ada yang menghina, usahakan jangan terpancing. Nah itu. Kemudian yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pesan perdamaian ini untuk kita semua, terutama adik-adik yang masih remaja. Kita prihatin ketika banyak ya di sekolah-sekolah lain, karena jiwa remaja ini kadang-kadang gampang panas, sehingga kemudian melakukan tawuran antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Insya Allah di SMK 4 ini tidak akan ada itu. Kita semua harus mawas diri, harus bisa mengendalikan emosi kita, dan kita usung rasa persaudaraan kita. Islam mengajarkan ya, seorang tokoh ulama Indonesia itu mengajarkan 3 ukhuwah, 3 persaudaraan. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, dengan sesama saudara seagama. Kita harus merasa bersaudara seperti saudara kandung kita. Apabila dia disakiti, kita merasa tersakiti sehingga kita
kuat persatuannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai, janganlah bermusuhan, janganlah saling tawuran dan sejenisnya. Kemudian ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Walaupun mereka itu berbeda agama dengan kita, tapi mereka adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Jangan kita sakiti mereka. Kalau ada yang memanas-manasi, sadarkan. Jangan tambah panas kemudian berkelahi. Dan ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, atau sama dengan hari persaudaraan sedunia, hari persaudaraan manusia internasional yang tadi saya sudah jelaskan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di momen 4 Februari ini kita semua makin bersaudara, makin kuat ya. Persatuan kita sesuai dengan Pancasila kita, sila ketiga, persatuan Indonesia juga makin kuat, sehingga tidak akan terjadi perpecahan di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.